Baik Bapak Ibu, Shalom, selamat siang. Apa kabar di hari ini? Saya mempercayai kasih karunia Tuhan Allah yang jauh melampaui segala roh, akal, dan pikiran bekerja dengan hebat dalam kehidupan rumah tangga, keluarga, pekerjaan, pelayanan Bapak Ibu semua. Sebab firman Tuhan berkata bahwa apa yang tidak pernah kita dengar, kita pikir, kita lihat, yang timbul dari hati kita, itulah yang dikerjakan oleh Tuhan Allah dalam hidup kita, supaya genaplah apa yang dikatakan di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 8, bahwa Tuhan Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Nah, sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sampai pada bagian kedua dari pelajaran tentang kehambaan, dan kita belajar daripada uh, perumpamaan keledai. Nah, mari sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur untuk pelajaran kedua hari ini dengan teknologi platform digital media sosial TikTok yang kami gunakan. Berkati Tuhan, pelajaran ini dapat empowering kami dan kemudian merekonstruksi cara berpikir kami, bagaimana memiliki Tuhan servant mentality, bagaimana memiliki mental seorang hamba dan mengaplikasikannya dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan sudah percayakan bagi kami. Tuhan berkati kami, pelajaran ini juga dapat menjadi berkat bagi setiap pribadi yang menontonnya di TikTok. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, kita sampai di pelajaran yang kedua tentang how to have the servant mentality in our life, especially in the ministry that God was trusting to us. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita siap, maka kita siap dalam pelayanan-pelayanan dan panggilan yang Tuhan percayakan kepada kita. Siap ketika Tuhan membutuhkan. Seperti keledai yang dipakai oleh Tuhan Yesus dan ditunggangi oleh Tuhan Yesus untuk memasuki Yerusalem. Keledai itu siap dipakai ketika Tuhan membutuhkannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada prinsip-prinsip yang paling penting. Yang pertama, Tuhan tidak mencari kemampuan yang luar biasa, tetapi Tuhan mencari ketersediaan hati kita, kerelaan untuk mau dipanggil. Sebab ada banyak orang Kristen yang berkata, Tuhan panggil saya, tapi utus dia. Sekali lagi, Tuhan panggil saya, tapi utus dia. One more time, Tuhan panggil saya, tapi utus dia. Ini prinsip yang penting. Tuhan tidak mencari kemampuan yang luar biasa, tapi Tuhan mencari ketersediaan hati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita dapat melihat prinsip-prinsip ketersediaan hati the first time in the Bible timeline historical when God calling Noah. Ketika Tuhan memanggil Nuh, Nuh tidak membantah, Bapak Ibu. Nuh tidak berargumentasi dengan Tuhan. Nuh tidak menyela Tuhan, tapi Nuh mematuhi perintah Tuhan. And the second person that was very important in the biblical history adalah Abraham, ya, yang kemudian menjadi Abraham. When God called him, dia tidak menyela Tuhan. Dia tidak berkata waiting God, ya, wait a moment God. Nah, kita bisa melihat kemudian Daud dan lain sebagainya. Sampai di dalam perjanjian baru kita menemukan di dalam kitab Injil, when Jesus Christ was called his own disciple, bagaimana Yesus Kristus memanggil murid-muridnya. Alkitab memberikan penjelasan kepada kita bahwa they left everything behind them and they decide to follow him, to follow Jesus maksudnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi the important thing, Tuhan tidak mencari kemampuan yang luar biasa, tapi ketersediaan hati kita. Ada banyak orang berkata, saya tidak cukup pintar, saya tidak cukup berpengalaman. Dalam
dua pernyataan ini kita bisa menemukan pernyataan ini yang terjadi kepada Moses. Ketika Tuhan memanggil dia, dia bilang, Tuhan saya nggak cukup pintar, dia berat lidah, saya tidak cukup berbakat. Tapi hampir-hampir saja Tuhan menghukum dia, Tuhan membunuh dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak cukup pintar, saya tidak cukup berbakat, saya tidak cukup berpengalaman. Perhatikan baik, Tuhan tidak memanggil yang mampu. Tuhan memampukan yang dipanggil. Sekali lagi, Tuhan tidak memanggil yang mampu. Tuhan memampukan yang dipanggil. Once more again, I want to say, Tuhan tidak memanggil yang mampu. Perhatikan ini baik. Tuhan memampukan yang dipanggil. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita melihat tokoh-tokoh di Alkitab, kita bisa melihat bahwa Tuhan memanggil dan mempersiapkan lebih dulu orang-orang yang dipanggil ini. Kalau kita melihat ada banyak tokoh-tokoh Alkitab, mereka nggak punya kapabilitas. Daud seorang yang kemudian dipromosi oleh Tuhan dan akhirnya one day he become a king. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dia cuma penggembala 2-3 ekor, tapi yang dia lakukan adalah menggembalakan kambing 2-3 ekor itu dengan tekun, dengan setia, dan penuh loyalitas dan stewardship, dengan penuh tanggung jawab. Lakukanlah perkara yang kecil, maka Tuhan akan memberikan perkara yang besar. So, one day the promotion from God is coming to your life. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya ini juga alasan saya tidak cukup pintar, saya tidak cukup berbakat, saya tidak cukup berpengalaman. Nah, seringkali kan jadi sebuah alasan bagi kita, God, you can call me, but send him. God, you can choose me, but call him. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak cukup pintar, saya tidak cukup berbakat, saya tidak cukup berpengalaman. Padahal kalau kita tahu Bapak Ibu, dalam Kejadian 1 ayat 26 berkata bahwa Allah menciptakan Adam, Allah menciptakan manusia. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Bapak Ibu, ya, Elohim asa amar selem. Baiklah kita menciptakan manusia serupa segambar dengan kita. God put every potential, God put every spiritual gift, God put inside us every talented that was we use to bring glorify to him. Allah menaruh banyak talenta, potensi dalam hidup kita yang kemudian akan dipakai untuk kemuliaannya. Jadi jangan pernah bilang saya tidak cukup pintar, saya tidak cukup berbakat, saya tidak cukup berpengalaman. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi saya mau underline pernyataan ini. Tuhan tidak memanggil yang mampu, tapi Tuhan memampukan yang dipanggil. Alkitab berkata, apa yang ada padamu? Bapak Ibu, Simpson, dia menghajar orang Filistin dengan rahang keledai. Kemudian ada dengan Samgar, tongkat gembala. Dari 15 hakim-hakim kita bisa menemukan. Ada Otniel, Ehud, Samgar, Barak, Deborah, Tola, Gidon, Yefta, Yair, Efsan, Elon, Abdon, Simpson, Eli, dan Samuel. Dan kita bisa melihat Hamgar, Otniel, Ehud, Samgar, hakim yang ketiga. Dia hanya dengan tongkat penggembala dan dia menghalau orang Filistin dan dia menjadi para pemimpin. Dia menjadi pemimpin, dia menjadi yang menyelamatkan orang Israel. Jadi apa yang ada padamu, jangan pernah bilang saya nggak pintar, jangan pernah bilang saya nggak berbakat, jangan pernah bilang saya tidak cukup berpengalaman. Murid-murid 12 mereka memang nelayan, tapi Allah memanggil mereka untuk tugas yang berbeda. Mereka tidak berkata, tunggu Tuhan, wait a moment God. They left everything behind them at the moment when Jesus was called them. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengikuti Tuhan, kalau kita baca dalam Yohanes 12, ayat yang ke-26, Alkitab berkata, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Pelayanan sejati dimulai dengan follow Jesus. Jadi pelayanan yang pertama yang sejati adalah follow Jesus. Karena Alkitab berkata, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Itu yang pertama. Follow Yesus, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Jadi
Bagaimana seseorang dapat melayani Tuhan jika dia tidak terlebih dahulu become a follower of Jesus Christ? Yang pertama, kita harus menjadi pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Setelah mengikut Tuhan Yesus, kemudian kita melayani Dia. Dan di mana Kristus berada, di situ pun pelayananku berada. Pelayanan sejati dimulai dengan mengikuti Yesus. Sebelum menjadi pelayan yang efektif, seorang harus menjadi pengikut yang setia. Ya, seorang harus menjadi hamba, seorang harus menjadi servant. Pada zaman dahulu, ketika seseorang menjadi murid orang lain, kata murid, bahasa Inggrisnya disciple, turun dari kata didache yang artinya murid. Jadi cara belajar bukan seperti cara modern hari ini, orang duduk di kelas, guru mengajar dan lain. Enggak. Seseorang mengikuti orang lain, melihat hidupnya, belajar dari kata-katanya, belajar dari perbuatannya, belajar dari tindakannya. 24 hour in your daily life, live with Jesus Christ. Watching Him, melihat Dia, mengamati Dia, dan kemudian meniru, mengulangi tindakan, perbuatan hidupnya, kata-katanya, perilakunya dalam hidup. Itu adalah disciple, itu adalah murid, Bapak Ibu. Jadi pelayanan sejati dimulai dengan mengikuti Tuhan Yesus. Sebelum menjadi seorang pelayan yang efektif, seorang harus menjadi pengikut yang setia. Lalu kita lihat terus, Bapak Ibu, keledai menjadi tahta sementara bagi sang raja. Bagaimana Yesus duduk di atas keledai, demikian juga Ia ingin bertahta dalam hidup kita. Yesus ingin bertahta dalam hidup kita. Seringkali kita hanya percaya Yesus dan melakukan pengakuan yang lip sync, ya. Jesus, you are my king. Come and be thrown in my heart. Tapi kita tidak mengizinkan Yesus mengendalikan hidup kita. Kita tidak mengizinkan Roh Kudus untuk mengontrol hidup kita. Nah, ini yang lucu menjadi orang Kristen. Seringkali kita confession, kita mengaku Jesus is my king. Jesus is my king. Yesus adalah raja. Tapi dalam praksis hidupnya, Bapak Ibu, kita tidak mengizinkan Tuhan bertahta dalam hidup kita. Nah, ada orang-orang Kristen yang tipe-tipe ateis praktis, Bapak Ibu. Theist theoritis, orang Kristen theist theoritis, they have a knowledge of God, they have an understanding about biblical things, about theology. Tapi dalam praksis in the daily practice life, itu Bapak Ibu, mereka menjadi orang Kristen ateis praktis, mengakui Tuhan, paham tentang Tuhan, tapi dalam perilaku ateis praktis. Nah, ini Bapak Ibu, Yesus ingin seperti Yesus sebelum memasuki Yerusalem, Dia menunggangi keledai yang masih muda, Bapak Ibu. Nah, Yesus duduk di atas keledai. Demikian juga Yesus ingin bertahta dalam hidup kita. Jika hidup kita dipenuhi oleh dosa, entah dosa itu hamartia, disappointed, melenceng dari kehendak Allah, atau parabates, adakia, kejahatan, pemberontakan hati yang jahat, atau anomia, sesuatu yang kita tahu baik tapi kita tidak melakukannya, kita berdosa. Itu pengertian-pengertian dosa. Jika hidup kita masih dipenuhi dosa seperti tadi, hamartia, disappointed, adakia, parabates, dan anomia, kepahitan, kesombongan, kenajisan, maka kita sedang mempersulit karya Allah dalam hidup kita. Sekali lagi, one more time, saya mau bilang, jika hidup kita dipenuhi dosa, kepahitan, kesombongan, kenajisan, maka kita sedang mempersulit dan memperhambat karyanya dalam hidup kita. Sekali lagi, Allah tidak kehilangan kemahakuasaannya, kedivinitasanya. Tetapi Allah mau memakai kita bertahta dalam hidup kita. Jika hidup kita masih dipenuhi kepahitan, kesombongan, dosa, dan kenajisan, maka kita sedang mempersulit karyanya dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu Tuhan ingin kita yang pertama mengenakan pakaian pujian. Saya ingat sebuah lagu Pentakosta, dan ku kenakan jubah pujian, ku kenakan jubah pujian, dan segala dosaku pun lenyaplah, ku kenakan jubah pujian. Tuhan mau kita mengenakan jubah pujian.
hidup yang baru, bukan casing baru, tapi isinya lama, Bapak Ibu. Tuhan mau hidup kita dalam kekudusan, because our God's nature is holiness. Jadi sebagai pengikutnya, sebagai believer, we must be holiness. Gampang sekali Bapak Ibu, tidak usah susah-susah memahami holiness. Memahami, menerima, mengakui 24 hour. There is a God in our mind, our heart, our soul. Dengan demikian maka kita akan berjuang menjadi orang kudus, Bapak Ibu. Anda tidak perlu bertapa, Anda tidak perlu askese ke gunung, puasa dan lain sebagainya. Menyadari ada 24 jam sehingga kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan daging, karnal, cemas. Yaitu manusia antroposarkos, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita mengenakan jubah pujian, hidup dalam kekudusan, berjalan dalam kebenaran. Alkitab berkata dalam Matius pasal 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, everything will be added into your life. Jadi pertanyaan bagi kita, Bapak Ibu, who is the truth? Who is the truth? Siapa itu kebenaran? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di dalam Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang ke-32, the Bible mention and tell for us, if you know about the truth shall make you free. Jika kamu mengenal kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Suatu saat, Tuhan Yesus dibawa setelah disiksa dan lain sebagainya, ditangkap, dibawa menghadap Pilatus. Pilatus berkata dalam bahasa Romanya, bahasa Latinnya sebagai bahasa administrator kerajaan Roma. Waktu itu dia berkata, "Que es veritas?" Apa itu kebenaran? Bapak Ibu, que es veritas, apa itu kebenaran? Jadi Pilatus menganggap Tuhan Yesus yang berdiri, yang adalah persona itu, pribadi, person yang standing before him, berdiri di hadapan dia itu adalah sebuah benda. Harusnya Pilatus berkata, siapa itu kebenaran? Nah, karena kenapa Pilatus berkata apa itu kebenaran? Perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa itu kebenaran dan siapa itu kebenaran? There's two different things. Itu dua hal yang berbeda. Jadi Pilatus sedang menggunakan dalam ilmu bahasa Indonesia, kita mengenal bahasa impersonal. Kan kalau ada seseorang berdiri di depan saya yang adalah persona, yang adalah person, yang adalah pribadi, yang adalah manusia, lalu saya menggunakan bahasa bukan untuk manusia, berarti saya melecehkan dia. Dan memang Pilatus telah melecehkan Yesus dengan berkata ecce homo. Bapak Ibu, Pilatus sedang berbicara seperti kepada benda atau materi, karena dia berkata que e veritas. Apa itu kebenaran? Karena Pilatus terbiasa menghukum orang, dan bagi Pilatus the Roman law itu adalah kebenaran bagi dia. Ini berbeda. Kebenaran akademik adalah kita memberikan kata truth, kata kebenaran dalam bahasa teologi ada dua, yaitu satu diakaiosune, ya, kebenaran, ya. Memberikan definisi kata true, di belakang ada aletheia, ada diakaiosune. Di belakang kata true itu orang memberikan definisi akademik. Ya, true it means the virtue of life. Seperangkat hidup yang suci, yang kudus, benar dan lain-lain sebagainya. Kebenaran bagi kekristenan adalah the persona of Christ, the person of Jesus Christ, pribadi daripada Tuhan Yesus. Sebab tadi saya sudah mengutip dalam Yohanes 8 ayat 32 yang berkata, if you know about the truth shall make you free. Jika kamu berjumpa dengan kebenaran, dengan pribadi Yesus, dengan pesona Yesus, hidupmu akan berubah. Dan memang dalam perjanjian baru dan perjanjian lama, perjanjian baru, the man that was meet with Jesus Christ, his life must be changed. Orang yang hidup berjumpa, mengalami perjumpaan dengan Kristus, hidupnya pasti berubah. Puncaknya, ketika Pilatus berkata, que e veritas, apa itu kebenaran? Yesus diam. Yesus tidak menjawab. Tapi kalau saat itu, dari mulut, bibir, lidah Pilatus sebagai prokurator Roma itu berkata, siapa itu kebenaran? Maka jawabannya ada di dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-6. Yesus berkata, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi Tuhan ingin yang pertama mengenakan pakaian pujian,
hidup dalam kekudusan because God's nature adalah holiness, adalah kudus. Dan ketiga, berjalan dalam kebenaran. Carilah dahulu kerajaan Allah dalam kebenaran, maka semua akan ditambahkan. Kita melihat definisi orang kebenaran. Kata kebenaran juga dari kata Ibrani artinya syadik. Kemudian pluralnya, jamaknya adalah syadikim. Kita dapat menemukan di dalam Ayub pasal 1 ayat 1, ada seorang laki-laki di tanah Uz, dia saleh, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Ini diulangi atau memiliki relasi sintaktis dalam Perjanjian Baru dalam Lukas pasal 2 ayat 25. Ada seorang yang saleh, kudus, takut akan Tuhan, bernama Simeon, dan setiap hari beribadah di bait Allah. Dia menantikan juru selamat. Jadi orang-orang yang kudus, Bapak Ibu, orang-orang yang berjalan dalam kebenaran, suci, saleh, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Tuhan menginginkan hal itu. Penggenapan nubuat dalam kita bisa lihat dalam Matius 21 ayat 10 sampai 11. Orang banyak bertanya, who is the man? Siapakah orang ini? Keledai itu menjadi tanda yang mengingatkan mereka kepada nubuatan Nabi Sakaria. Sakaria 9 ayat 9 berkata, lihat, rajamu datang kepadamu, lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Keledai menjadi alat yang dipakai Tuhan untuk menggenapi firman-Nya. Pertanyaannya, why must be donkey? Mengapa harus anak keledai? Keledai masuk ke Yerusalem bersama anaknya. Hal ini melambangkan bahwa orang percaya harus menghasilkan buah. Iya. Kita baca dalam Galatia pasal yang kelima, ayat Galatia pasal yang kelima itu kita bisa menemukan di situ tentang buah-buah daging dan buah roh. Dalam Roma 14 itu keren, Roma 8 ayat 14, jika seorang dipimpin oleh roh, maka dia anak-anak Allah. Nah, kata dipimpin oleh roh maksudnya sini lead by the Holy Spirit. Seseorang dipimpin oleh roh, maka dia harus menghasilkan buah roh. Ingat ya, buah roh, karpos, bukan buah-buah roh, tapi buah roh. The one manifestation from the Holy Spirit, but produce the kind of the fruit spirit. Yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, kasih, panjang sabar, dan terakhir penguasaan diri. Jadi buah roh. Kalau hidup dipimpin oleh roh, maka harus menghasilkan buah roh. Lalu buah pertobatan di situ. Kalau kita bertobat, maka ada buah pertobatan. Hidup kita berubah. Hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Galatia berkata bahwa hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi jangan kita punya casing baru tapi isinya lama, Bapak Ibu. Yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya melihat ada beberapa orang yang lucu juga. Mereka mau supaya orang melihat mereka punya iPhone tapi casingnya atau casing HP ya, seperti punya saya ini ya. HP-nya di belakang, di depan sini tulisnya Apple, tapi dalamnya Samsung atau dan lain sebagainya. Itu kan penipuan, Bapak Ibu. Jangan sampai kita casing baru tapi dalamnya lama ya, Bapak Ibu. Manusia baru, jadi manusia baru dari dianoia, hidup yang lama, kepada metanoia, pembaharuan pikiran, return from sin to be a newborn life, menjadi manusia yang lahir baru. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal ini melambangkan orang percaya harus menghasilkan buah. Kita dipanggil bukan hanya menerima berkat, tapi juga menghasilkan buah roh, buah pertobatan, buah pelayanan. Kalau kita melayani, kita jadi biang kerok ya, kita jadi orang troublemaker dalam pelayanan, atau ada buah-buah dalam pelayanan. Orang-orang berubah, orang-orang bertumbuh, orang-orang dipimpin, orang-orang diberdayagunakan, orang-orang diajak untuk melayani dan mereka bertumbuh, dilatih dalam pelayanan. Ada orang-orang calon-calon pemimpin yang lahir dari pelayanan kita. Atau kita menjadi troublemaker dalam pelayanan. Yang berikut adalah buah jiwa-jiwa yang diselamatkan. Dalam pelayanan ada orang-orang yang percaya dan menerima Kristus. Mereka bertobat dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan Yesus percayakan kepada kita. Bukan pelayanan kita, tapi pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita sebagai pengelola, Bapak Ibu, sebagai pelayan-pelayannya. Nah, yang berikut Bapak Ibu, kita melihat
catatan yang berikut tentang keledai. Ya, keledai adalah bagian dari the God's plan, dari rencana Allah. Keledai bukan sekedar hewan biasa. Dalam Alkitab, keledai berulang kali muncul dalam berbagai momen-momen peristiwa penting rencana Allah. Satu, kita bisa melihat Yesus datang dengan keledai. Yesus datang dengan keledai, tetapi akan kembali dengan kuda. Suatu saat kita akan lakukan eksposisi ya di kitab Wahyu. Saya lagi persiapkan eksposisi kitab Wahyu untuk Kristus Yesus. Mempelai itu datang menunggang kuda putih, dan ada penunggang kuda yang lain. Nah, Bapak Ibu, Yesus datang dengan keledai. Yesus datang dengan keledai, tetapi the second coming Yesus akan kembali menunggang kuda. Ketika Yesus pertama kali datang ke dunia, ia memasuki Yerusalem dengan mengendarai keledai. What is the means? Satu, damai sejahtera. Ini melambangkan damai sejahtera. Yang kedua, keselamatan. Yang ketiga, kerendahan hati. Namun ketika Yesus datang kembali, ya, the second coming of Jesus Christ, Alkitab menggambarkannya menunggang kuda putih. Apa artinya? Satu, itu penghakiman, kemenangan, peperangan rohani. Jadi keledai berbicara tentang keselamatan, Bapak Ibu. Kuda berbicara tentang penghakiman. Kuda adalah hewan yang digunakan tangkas sekali dalam peperangan. Karena itu kuda selalu menjadi hewan perang, the war animal. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Keledai, anak keledai harus ditebus oleh domba. Kita bisa melihat dalam Keluaran 13 ayat yang ke-11 sampai 13. Dalam hukum Taurat, anak keledai sulung harus ditebus dengan seekor anak domba. Jika tidak ditebus, lehernya harus dipatahkan. Ini menggambarkan kondisi manusia yang berdosa, ya, all the humankind that was fall in sin. So they need the one single person, the divine person was named Jesus Christ to redeem them from the all sin, ya, from the heredity of Adam and Eve when they was fall in sin. Bapak Ibu, kita semua berada di bawah hukuman dosa. Kita tidak perlu berbuat dosa untuk disebut orang berdosa. Kita sudah berdosa dari lahir, mewarisi hereditas dosa Adam dan Hawa. Yesus, anak domba, telah menebus kita, Bapak Ibu. Ada satu hal yang paling unik dalam simbol 12 suku Israel adalah suku Isakar. Suku Isakar itu dikenal dengan punya lambang itu keledai. Hal ini menunjukkan bahwa keledai memiliki makna simbolis yang penting dalam Alkitab. Keledai menggambarkan pelayanan, Bapak Ibu. Keledai memikul beban, ya. Ketekunan, kesetiaan, kerelaan memikul beban. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita juga melihat dalam bagian lain di kitab suci, kita menemukan bahwa keledai pernah berbicara. Ya, keledai pernah berbicara. Satu-satunya hewan di Alkitab yang berbicara, diizinkan Tuhan untuk berbicara, selain ular di Taman Eden, itu juga ya, ular iblis, kemudian lambang iblis. Tapi kita bisa lihat juga keledai, Bapak Ibu ya. Keledai berbicara. Selain ular di Taman Eden, keledai adalah satu-satunya binatang dalam Alkitab yang berbicara. Keledai itu menjadi suara hati nurani bagi seorang nabi yang menyimpang. Ya, siapa? Bileam tentu saja. Bileam yang disuap oleh Balak bin Peor untuk mengutuki orang Israel. Karena orang Israel bertumbuh, increase, grow up. Banyak seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut. The fulfillment of the promises of God to Abraham. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, keledai itu menjadi suara hati nurani bagi nabi yang sedang menyimpang. Nah, kadang-kadang Tuhan memakai orang-orang yang dianggap kecil, yang dianggap tidak berpengaruh, biasa, untuk menegur orang-orang yang besar. Kalau kita melihat seperti Elia, ya, kemudian Nabi Nathan yang datang menegur Daud ketika Daud berzina dengan Batseba istri Uria, salah satu prajurit
Raja Daud, dan akhirnya anak pertama meninggal hasil persinahan, baru kemudian Salomo. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, keledai ada di kandang kelahiran Yesus. Keledai ditemukan di kandang tempat Yesus dilahirkan. Ini mengingatkan kita bahwa setiap pelayanan yang lahir dari Tuhan, ingat Bapak Ibu, pelayanan-pelayanan itu bukan milik kita. Once more again, pelayanan bukan milik kita. Kita menjadi pengelola atau di stewardship dari pelayanan that God was trusted to us. Kita menjadi pengelola-pengelola dari pelayanan yang Tuhan sudah percayakan bagi kita. So we are a servant of God. Jadi kita adalah hamba. Hamba melayani keinginan, the willingness of God as a servant. Do the willingness of God as a servant. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini mengingatkan bahwa setiap pelayanan yang datang dan lahir dan pelayanan milik Tuhan, yang pertama, seorang haruslah memiliki prinsip rendah hati. Memiliki prinsip rendah hati. Bapak Ibu, sebelum saya balik ke slide berikutnya, saya ingin membaca satu postingan saya hari ini, Bapak Ibu, di Facebook yang saya tulis, Bapak Ibu. Ya, itu bagus sekali, saya ingin membaca bagi kita. Jadi, semua orang dapat dan bisa melayani pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu, Facebook saya namanya Elroy Israel Sipahelut. Bisa dilihat di situ. Ada sebuah podcast hari ini berjudul juga tentang the servanthood, ya. Semua orang dapat dan bisa melayani pekerjaan-pekerjaan Tuhan, siapapun dia. Jadi tidak ada syarat, term and condition to serve God. Siapapun dia dapat melayani. Tidak ada syarat, ketentuan apapun yang berlaku untuk melayani Tuhan. No. Semua orang dapat melayani Tuhan. So, all of us is a servant of God. Semua orang dapat dan bisa melayani pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Pelayanan-pelayanan. Tetapi belum tentu bisa melayani seorang akan yang lain sebagai hamba Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, perhatikan, semua orang dapat bisa melayani pekerjaan-pekerjaan Tuhan, pelayanan-pelayanan, tetapi belum tentu bisa melayani seorang akan yang lain sebagai hamba Tuhan. Punya sikap hati, punya karakter hamba. Kenapa? Ada ego yang pertama, ada ego di sana. Jadi kita harus mati kepada ego si aku ini, manusia si aku ini. Ada ego di sana yang harus dia matikan. Dan tidak gampang seorang untuk mematikan egonya. Enggak gampang, sekalipun pendeta ada juga yang, ada satu kesaksian di mana seorang pendeta, dia memarahi orang yang menyupportnya selama puluhan tahun. Setelah itu dia kaget bahwa selama puluhan tahun orang itu berdoa dan menyupport dia. Saya menemukan catatan itu di Facebook. Nah, Bapak Ibu, ada ego di sana yang harus dia matikan. Dan tidak gampang seorang untuk mematikan egonya, mematikan manusia daging, karnal, sarkos, antropos. Kenapa? Karena di dalam diri manusia, siapapun dia, Bapak Ibu, ada yang namanya mekanisme self-human defense. What is the means? Mekanisme pertahanan manusia, ada ego, ada harga diri, ada gengsi, dan lain-lain yang harus dia matikan kalau dia melayani sesama orang lain sebagai hamba, dolos, karena hamba itu tidak populer. Hari ini jadi office boy, jadi pelayan itu nggak populer, bahkan cenderung diremehkan, Bapak Ibu. Padahal semua pekerjaan itu punya kodrat ilahi, ya, yang buat kita malu karena kita mencuri, kita berzina, kita merugikan orang dan lain sebagainya. Itu yang lantas buat kita malu. Kita jadi office boy nggak malu. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Itu juga yang jadi prinsip saya. Selama masa COVID, saya menjual sayur toge di depan panti asuhan kami. Saya memelihara ikan lele dan lain sebagainya. Saya menanam pisang di kebun dan lain sebagainya. Jadi pekerjaan itu tidak membuat kita malu. Karakter, kelakuan, sifat, tindakan kita yang membuat kita malu. Nah, kembali lagi saya baca, Bapak Ibu. Saya hamba. Anda yang membaca tulisan pendek ini juga adalah hamba. Karena itu selamat menjadi hamba. Dimulai dari keluarga. Layanilah suamimu, istrimu, dan anggota keluargamu sebagai pelayan Kristus. Roh Kudus mengadvokasi kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita lihat
Ini yang penting Bapak Ibu. Keledai menjadi suara hati nurani bagi seorang nabi yang menyimpang. Tuhan memakai orang-orang yang dianggap kecil untuk menegur orang besar. Keledai, kita perhatikan ini. Ini mengingatkan bahwa setiap pelayanan yang lahir dari Tuhan harus memiliki kerendahan hati, jiwa seorang hamba. Yesus berkata, aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Bayangkan Tuhan Allah yang dari surga itu, Bapak Ibu, inkarnasi menjadi manusia yang bernama manusia Yesus Kristus, datang untuk menebus kita. He is a king, Kai Alpha to Omega, Allah yang omnipotent, omnipresent, omniscience, maha tahu, maha hadir, yang berkuasa, itu hadir di tengah-tengah kita sebagai seorang pelayan Bapak Ibu. Ini sungguh luar biasa. Jadi kalau sesama pelayan, kita sebagai sesama pelayan yang melayani pekerjaan-pekerjaan manusia, pekerjaan-pekerjaan yang Allah percayakan kepada kita, tidak usah sombong. Apapun pelayananmu, kamu mempertobatkan 1.000 orang, jutaan orang. Lalu kemudian ada orang juga yang melayani, ya, dia cuma bawa 1-2 orang, upah sama 1 dinar. Jadi apa yang perlu disombongkan dalam hidup? Israel digambarkan sebagai keledai liar. Dalam Hosea 8 ayat 9. Israel disebut sebagai keledai liar karena mereka terus-menerus meninggalkan Tuhan dan mengejar bangsa-bangsa yang lain. Keledai liar melambangkan Bapak Ibu kemandirian yang memberontak. Penolakan terhadap tuntunan Tuhan. Keinginan untuk mengikuti jalan sendiri. So hari ini Bapak Ibu, dalam seri kedua dari pelajaran prinsip hamba, belajar daripada keledai ini, mari kita belajar bersama-sama Bapak Ibu. Saya berharap pelajaran ini menolong kita mengenlarge perspektif kita how to become a good servant. Bagaimana menjadi seorang hamba yang baik. Bagaimana untuk melayani pekerjaan-pekerjaan Tuhan Bapak Ibu. Esensi dari pelayanan, semua pelayanan apapun dia, gereja besar, gereja kecil, ribuan banyak jemaat dan lain, jenis apapun, semua kita adalah a servant. Manusia dengan organisasinya itu memberikan jabatan pendeta. Pendeta itu jabatan organisatoris Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ya, pendeta itu jabatan organisatoris yang diberikan oleh gereja. Ya, tapi semua kita adalah pelayan Bapak Ibu. Ini yang Tuhan mau. Tuhan mau kepada kita supaya kita belajar dari keledai Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sehingga kita memiliki the perspective of the servanthood. Perspektif daripada seorang hamba yang baik. Dan kita bisa mengaplikasikan ini Bapak Ibu. Ketika kita menjadi hamba yang baik, maka kita berkenan kepada master kita, kepada Tuhan kita, kepada junjungan kita, kepada raja kita. Kita menjadi pelayan yang terbaik. Ketika kita menyenangkan hati Tuhan, maka kita sudah pasti juga dapat belajar untuk melayani orang-orang yang Tuhan percayakan di sekeliling kita dengan baik dan benar. Karena kita melakukannya untuk Tuhan. Karena yang pertama, loving God, loving people. If you're not loving God, you are not loving people. You are not loving others. Itu hukum. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan mengasihi orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, besok kita akan belajar 2 simbol tentang Ismail dan Ishakar. Ini sungguh luar biasa. Ishakar adalah anak daripada Yakub. Ismail adalah anak di luar nikah. Anak dari seorang budak yang bernama Hagar, yang bernama Ismail. Bapak Ibu, Ismail dilambangkan juga dalam nubuatan sebagai keledai liar. Dan kemudian simbol dari suku Ishakar juga adalah keledai. Jadi ini bukan kebetulan Alkitab merancang, ada the spiritual meanings behind this is a symbol Bapak Ibu. Keren dan luar biasa pewahyuan ini. Ismail keledai liar, Alkitab berkata suku bangsa seperti keledai liar, mereka berkelahi di antara sesuku-suku mereka. Tapi Ishakar adalah keledai, dia bukan keledai liar tapi keledai. Dan ada bagian yang luar biasa dari suku Ishakar bahwa mereka diberikan dalam tentara Daud. Mereka diberikan pengertian, understanding, spiritual sharpness, Bapak Ibu. Jadi kecerdasan rohani, ya, kecerdasan rohani untuk melihat
musim-musim waktu-waktu yang baik. Ini keren. Besok saya akan bahas ini bagi kita. Jadi selamat. Mari kita belajar, kita dapat melayani, melakukan pekerjaan apa saja. Tapi kalau esensinya dalam kita pelayanan kita tidak punya perspektif value about the servanthood as a servant of God in our daily life, maka kita tidak sedang melayani pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Mungkin kita bisa melayani organisasi, but it's not God. Tuhan berkati kita. Mari belajar, selamat belajar melayani dari rumah tangga sendiri. Sebagai suami-suami, layanilah istri dan anak-anakmu. Sebagai istri, layanilah suamimu dan anak-anakmu. Dan dalam circle yang lebih besar, bisa saudara-saudara, ipar, mertua, dan lain sebagainya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Ketemu besok pada bagian yang ketiga, Ismail keledai liar dan Isakar keledai. Mari kita berdoa. Tuhan berkati kami hari ini dengan pelajaran yang kedua tentang the servanthood, prinsip-prinsip kehambaan, belajar dari keledai. Tuhan tolong kami. Tuhan, kami mau Engkau bertakhta, memerintah di hati kami. Tuhan, terima kasih pelayanan-pelayanan yang Tuhan sudah percayakan bagi kami. Ajar kami supaya kami tidak sombong, tidak berkuasa atas orang-orang yang Tuhan percayakan bagi kami. Sebab jemaat-jemaat, orang-orang yang Tuhan bawa dalam pekerjaan, dalam pelayanan kami, adalah orang-orang yang Tuhan percayakan bagi kami. Bagaimana kami harus memimpin mereka, memberikan kepercayaan kepada mereka, melatih mereka, memuridkan mereka supaya mereka juga memuridkan orang lain dan menjadi pemimpin. Tuhan tolong kami, berkati kami. Berkati setiap pribadi yang menonton siaran ini di TikTok. Tuhan berkati mereka, jamaah mereka, hati mereka, memberkati rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, suami mereka, istri mereka, anak-anak mereka. Semua kesulitan-kesulitan hidup yang mereka hadapi, ketegangan-ketegangan psikologi emosional dalam hidup yang menguras energi mereka. Yakinkan mereka bahwa ada Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi mereka. Apa yang gak pernah mereka dengar, lihat, timbul dari hati, itu yang Tuhan kerjakan bagi mereka. Berkati mereka. Tuhan, hamba berdoa, Tuhan tidak mengambil proses dari hidup mereka, tapi Tuhan berdiri samping mereka, menghadapi setiap proses dan persoalan, dan memberikan jalan keluar, supaya mereka lebih dewasa, lebih bertumbuh, punya pengalaman dengan Tuhan dalam hidup mereka, dan mereka dapat mengenali identitasmu dalam persoalan-persoalan hidup yang mereka hadapi. Iman mereka bertumbuh dalam kasih karunia. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengakhiri sesi kedua ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dengan Pastor Roy pada bagian yang ketiga, Ismail dan Isakar, keledai yang ditunggangi Tuhan, dipakai Tuhan, dan keledai liar. Tuhan memberkati. Shalom.